Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sebagaimana adanya sekarang, itu adalah kasih dan anugerah-Mu belaka. Tuhan Yesus, saat ini kami beribadah kepada Engkau. Kami sudah memuji dan memuliakan Engkau. Kami menyembah kepada-Mu. Saat ini tiba saatnya akan mendengarkan firman Tuhan, ya Tuhan Yesus. Dan berurapi Roh Kudus kami semua yang mendengarkan, anak-anak-Mu baik di gereja Nias maupun di live streaming. Tuhan Yesus, di rumah masing-masing atau dimanapun berada, Kau urapi dengan Roh Kudus, dan juga urapi hamba yang membawakannya. Urapi dengan Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau lebih dahulu berbicara. Roh Kudus urapi, penuhi roh, jiwa dan tubuh kami semua, dan berikan hikmat, akal budi dan pewahyuan daripada Engkau untuk apapun yang disampaikan akan membangun iman dan akan membawa mujizat. Kami minta kasih-Mu kepada kami semua. Bekerjalah Roh Kudus terlebih dahulu. Kami akan memulai firman ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara sekalian. Saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan Yesus, dan saya percaya Anda semua dalam keadaan yang luar biasa. Dan untuk Anda yang dalam masalah atau sakit penyakit, kami selalu berdoa untuk Anda. Juga dalam doa pribadi saya selalu berdoa untuk seluruh jemaat gereja Tiberias, dilindungi Tuhan, yang sakit disembuhkan, dan berikan juga apapun yang saudara perlukan selalu terpenuhi, selalu tercukupi. Saya selalu berdoa untuk Anda semua. Saat ini saya akan membawakan firman yang mana kita dalam hidup ini, kita tidak tahu masalah apa yang akan datang pada hidup kita, saudara sekalian. Firman Tuhan tidak menjanjikan kita tidak ada masalah, tetapi janji firman Tuhan adalah kita berkemenangan di atas masalah, saudara sekalian. Berkemenangan atas masalah, saudara. Jadi marilah kita akan membuka firman terambil dari Roma 15 ayat 13, kemudian Amsal 23 ayat 18. Roma 15 ayat 13, kemudian Amsal 23 ayat 18. Aristo. Roma 15 ayatnya yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Demikian firman Tuhan. Ya, kita baca dari Roma 15 ayat 13. Katakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Yang kedua, Amsal 23 ayat 18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya akan membawakan tema firman Tuhan saat ini ya saudara sekalian adalah supaya kita tidak berputus asa, saudara sekalian. Jadi untuk kita tidak berputus asa seperti firman Tuhan katakan, kita harus ada pengharapan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Untuk kita tidak berputus asa, saudara sekalian, kita harus memiliki harapan. Apa itu putus asa, saudara sekalian? Putus asa adalah hal yang terjadi waktu kita menghadapi masalah atau ada masalah datang kepada kita maupun apapun masalahnya, baik kedukaan, baik sakit hati, baik masalah keluarga, baik masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah lain-lain lah, saudara. Ada aja masalah, saudara sekalian. Nah, untuk putus asa itulah hal yang terjadi sebetulnya awalnya dari pikiran kita. Kita merasa kita mentok ya saudara sekalian, kita terbentur pada masalah dan kita rasanya tidak bisa menyelesaikan dan menghantam kita. Pikiran kita tapi belum dilakukan saudara sekalian, baru di dalam pikiran saja. Dan kemudian baru dari pikiran akan lahirlah tindakan akibat keputusasaan itu saudara sekalian. Nah, tindakan akibat keputusasaan itu berbagai macam orang menghadapinya. Bahkan ada yang tragis sampai misalnya mengakhiri hidupnya saking berputus asa, saudara. Tapi itu bukan jalan yang baik. Karena itu
ayat firman Tuhan katakan tadi, miliki harapan. Satu, supaya kita tidak berputus asa, kita harus memiliki harapan. Saudara sekalian, misalnya seseorang sekolah, saudara sekalian, terus dia rasanya dia sudah belajar baik, tetapi kok tidak dapat nilai yang bagus. Nah, jadi dia putus asa, jadi dia malas berjuang untuk belajar lagi gitu, saudara sekalian. Nah, itu putus asa. Jadi hal pertama yang kita harus ubah adalah pikiran kita, ya saudara. Tanamkan pada pikiran kita bahwa masih ada harapan. Kita lihat di Roma 5 ayat 5. Coba Aristo tolong bacakan Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Roma 5 ayat 5 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kalau kita berharap kepada Tuhan, kita punya pengharapan, kita rasanya ada besar hati, saudara sekalian ya, ada kepercayaan ya, kepercayaan diri dan kepercayaan akan masa depan, kepercayaan yang akan datang. Jadi jangan pernah kehilangan harapan, saudara. Tanpa harapan, maka selesailah semua sudah, saudara sekalian. Tanpa ada kepercayaan diri bahwa ada harapan, saudara, akan selesai semuanya. Jadi jangan pernah menyerah, saudara sekalian. Kita harus punya keyakinan bahwa harapan kita tidak akan sia-sia dan akan berbuah manis, ya saudara sekalian, akan membuahkan hasil. Ya, di dalam Tuhan Yesus ada iman, pengharapan, dan kasih. Dan Tuhan Yesus mau kita punya pengharapan, saudara sekalian ya. Jadi untuk tidak berputus asa, nomor satu adalah miliki pengharapan atau miliki harapan, saudara sekalian. Ayat selanjutnya, Aristo tolong bacakan Markus 10 ayat 47 sampai 49, kemudian Yakobus 2 ayat 17, Aristo. Markus 10, 47 sampai 49. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan kembali Markus 10 ayat 47 sampai 49 dikatakan, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Nah, kalau kita lihat dari cerita ini adalah Bartimeus, saudara sekalian, seorang yang buta dan dipanggil Tuhan Yesus dan dia kemudian sembuh, ya saudara. Jadi ini adalah kalau kita lihat bagaimana Bartimeus sangat berusaha, ya saudara sekalian. Jadi hal yang kedua yang kita harus lakukan untuk kita tidak berputus asa adalah berusaha mencari jalan keluar, saudara sekalian. Jika kita yakin bahwa kita sudah berada di dalam jalan yang kita usahakan atau kita berusaha mencari jalan keluar dan kita berusaha berjalan keluar dan kita merasa wah ini jalan keluarnya dan sudah terapkan itu, saudara sekalian, tetap lakukan itu. Ya, bahkan lebih sering dan konsisten, ya saudara. Misalnya seperti kita lihat Bartimeus ini, saudara, yang mana dia datang kepada orang yang tepat, yaitu Yesus. Ya, dia tahu Yesus bisa menyembuhkan dan kemudian orang banyak menegur dia. Dia dimarahi orang, ditegur, ya saudara sekalian, tapi dia malah lebih berteriak lagi. Artinya dia berusaha, saudara sekalian. Jadi ada usaha. Jadi seperti Bartimeus ini,
dia akan berusaha mencari jalan keluar, yaitu dia berteriak, saudara sekalian. Ditegur lagi, bahkan lebih keras lagi dia berteriak. Dan akhirnya Yesus mendengar, Yesus katakan, panggillah dia. Ya saudara sekalian, kuatkan hatimu, kata orang-orang itu, berdirilah dan ia memanggil engkau. Akhirnya dia dipanggil oleh Yesus, dia datang ke tempat yang tepat. Saudara, ketika kita sudah di jalan-jalan yang tepat, saudara sekalian, kita sudah bertemu dengan jalan keluarnya, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak putus asa dalam mengatasi masalah, saudara sekalian. Tapi misalnya belum juga mendapatkan hasil, saudara, tetaplah kita lakukan bagian kita, saudara sekalian. Dan Allah akan melakukan bagiannya Allah, saudara sekalian. Suatu hari kita akan memetik hasilnya daripada usaha yang kita lakukan. Konsisten kita lakukan usaha itu, saudara sekalian. Dan jika misalnya hasilnya pun belum ada juga, ya kita ubah strategi. Tapi kita harus tetap berusaha untuk mencari jalan keluar dari masalah yang kita hadapi, yang membuat kita bisa berputus asa, saudara sekalian. Dan kita harus tolak ya sebetulnya putus asa, tetapi itulah dalam hidup kita tidak tahu masalah apa yang akan datang kepada kita. Ya, baik itu satu demi satu, baik itu bertubi-tubi, kita tidak tahu. Tapi jalan yang pertama untuk kita jangan sampai putus asa, yaitu satu, kita harus memiliki harapan pada Yesus. Kita juga memiliki harapan bahwa akan ada jalan keluar. Dan kedua, berusaha untuk mencari jalan keluar itu, saudara sekalian ya. Nah, hal yang ketiga kita lakukan yaitu kita tetap berdoa kepada Tuhan. Aristo boleh tolong dibacakan di Amsal 16 ayat 9. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Demikian firman Tuhan. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Tetapi Tuhanlah. Jadi tetap fokus kita adalah kepada Tuhan, artinya kita harus tetap berdoa. Biarpun kita sudah mencari jalan keluar solusi dari masalah tersebut, tapi jangan pernah lupa karena itu Tuhan yang punya kuasa, dan tetaplah berdoa kepada Tuhan. Kita harus ingat manusia hanya punya rencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan hasilnya, saudara sekalian. Di Amsal 16 ayat 3 saya bacakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Saya ulangi, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Rasul Paulus, saudara sekalian, kalau kita baca ya saudara sekalian, di 2 Korintus 4 ayat 79 nanti akan dibacakan. Rasul Paulus itu orang yang sangat-sangat untuk berputus asa. Ketika dia menjadi orang Kristen, saudara, dan dia menginjil, saudara sekalian, dia didera, dia dipenjara, dilempar batu. Waduh, dikata-katai, saudara sekalian ya. Itu dirantai, saudara sekalian. Ya, tetapi dia tidak putus asa. Aristo boleh tolong bacakan di 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 9. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Demikian firman Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 9. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Inilah Rasul Paulus, saudara sekalian. Nah, dia sungguh orang yang sangat berpotensi untuk putus asa, saudara sekalian, karena betul-betul apa yang dia lalui dan apa yang dia alami adalah menyakitkan ya, saudara sekalian. Tapi dia katakan, dalam hal ini kami ditindas,
namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Dan dia katakan bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Jadi sumber kekuatan kita adalah berasal dari Allah. Jadi jangan pernah lupa untuk berdoa selalu, saudara sekalian. Dan dalam mengatasi masalah tetap berdoa. Jangan berusaha dengan kekuatan kita sendiri, saudara sekalian, bahwa kita dapat mengatasinya. Tapi tetap berdoa. Kekuatan Tuhan adalah kita dalam suka dan duka, segeralah kita datang kepada Tuhan, minta pertolongan dan kekuatan, saudara sekalian. Jadi tetap berdoa. Hal nomor 1, miliki harapan. Kedua, berusaha untuk cari jalan keluar. Yang ketiga adalah berdoa kepada Tuhan. Dan kita baca sekarang 2 Tawarikh 15 ayat 7 Aristo. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Demikian firman Tuhan. 2 Tawarikh 15 ayat 7 dikatakan, tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Saudara sekalian, dalam mengatasi untuk kita tidak putus asa, saudara sekalian, dalam menghadapi masalah yang kita hadapi, ya saudara sekalian, dalam menyelesaikan juga atau menjalani atau menghadapi masalah itu yang kita hadapi, yang menyakitkan kita atau yang membuat kita bisa berputus asa, yaitu kita tetap semangat, saudara sekalian. Ya tadi kita harus memiliki harapan dan kemudian berusaha cari jalan keluar dan kemudian tetap berdoa, dan keempat adalah tetap semangat. Jangan pernah kehilangan semangat, karena kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Jadi firman Tuhan katakan ada upah kalau kita berusaha, saudara sekalian. Iblis selalu berusaha agar manusia menjauhkan kita dari Tuhan, dengan menumbuhkan rasa kecewa dan juga putus asa, saudara sekalian. Firman Tuhan mengingatkan kita akan bahaya rohani bila kita undur dari Tuhan. Di 1 Korintus 16 ayat 13 dikatakan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Saya ulangi, untuk kita tetap semangat, saudara sekalian, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih, saudara. Orang yang mudah putus asa, tidak gampang untuk sukses, ya. Artinya, kalau gampang putus asa, jauh dari meraih sukses, saudara sekalian. Apalagi kalau kita juga berperilaku kecewa kepada Tuhan. Kita harus ingat dan percaya bahwa rancangan manusia jauh berbeda dengan rancangan Allah, saudara sekalian. Dan rancangan Tuhan terhadap hidup kita adalah rancangan yang menyelamatkan. Aristo boleh baca di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, saudara. Dan kalau kita lanjutkan ayat ini juga dikatakan rancangan Allah yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, saudara sekalian. Jadi kalau kita dapat masalah atau yang membuat kita bisa mau berputus asa, itu jelas bukan dari Tuhan, saudara sekalian. Dan kita harus menolaknya dan kita harus berusaha dan kita berdoa, saudara sekalian. Dan juga kita tahu di sini dikatakan rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, ya saudara sekalian. Jangan berlama-lama atau berdiam diri dalam keputusasaan. Mengapa, saudara sekalian? Karena kita punya Allah yang besar atau Yesus yang jauh lebih besar daripada masalah kita. Dan katakanlah kepada masalah, "Hai masalah,
aku punya Allah yang besar. Masalahku biarpun itu masalah, tergantung masalah, orang ngelihat masalah juga, masalah kecil bisa jadi besar. Tergantung juga orang lain juga ya, misalnya masalah besar bisa jadi kecil. Tetapi apapun itu masalahnya, katakan bahwa hai masalah, saya punya Allah yang besar, saya punya Yesus yang besar, yang luar biasa. Saudara, ada banyak ya saudara sekalian masalah itu yang membuat kita ada rasa sakit hati, rasa duka, sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah dunia, masalah politik saudara sekalian. Dan juga banyak lagi hal-hal yang lain saudara sekalian. Tuhan Yesus mau kita percaya kepadanya saudara. Dan kita harus ingat bahwa hanya Tuhan yang punya rencana yang baik untuk kita. Tuhan punya rencana yang baik kepada kita saudara sekalian. Ya, saya punya kesaksian saudara sekalian. Ada seorang ibu berumur waktu itu ya, waktu tahun sudah beberapa tahun yang lalu, berumur 53 tahun, punya anak satu wanita, dan dia punya suami jauh lebih muda, sekitar 8 tahun saudara sekalian, lebih muda suaminya. Dan kemudian waktu sampai anaknya sudah gadis saudara sekalian, rumah tangganya baik-baik saja. Tetapi kemudian suaminya bekerja di satu perusahaan yang punya orang ternama saudara sekalian, diangkat menjadi direktur utama dan ditempatkan di salah satu kota besar di Pulau Jawa ini. Jadi selingkuh ya saudara sekalian, artinya jadi berpacaran dengan wanita muda, masih gadis, dan akhirnya mereka menikah ya saudara sekalian. Tapi istrinya ini tidak dicerai, dan dia menikah sampai punya anak satu dan laki-laki saudara sekalian. Istrinya bukan gereja kita, tetapi dia datang kepada saya, dan akhirnya beribadah juga di Tiberias, dan kemudian juga saudara sekalian kami berdoa buat dia. Berdoa. Tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Dan ibu ini karena kasihan dengan anaknya yang wanita ya, karena sangat kecewa, anaknya sempat mau bunuh diri ya, lihat ayahnya seperti itu dan anaknya sangat berputus asa. Jadi kita doakan juga ibu ini dan anaknya saudara sekalian. Dan kemudian juga kita katakan ampuni bapaknya dan berdoa punya harapan bahwa tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi betul saudara sekalian, Tuhan kita itu Allah yang besar, Allah yang hidup, dan suaminya maaf bukan orang percaya ya. Jadi istrinya yang orang percaya pada Yesus, suaminya bukan. Nah, kemudian kita berdoa dan kemudian ibu dan anak ini juga berdoa saudara sekalian. Apa yang terjadi saudara sekalian, satu saat suaminya pulang ke Jakarta dan membawa koper dan katakan, "Mama, saya mau kembali ke Mama." Dan yang jadi masalah adalah dia sudah punya anak laki-laki di sana. Punya anak ya saudara sekalian, tapi belum bercerai juga. Dan akhirnya berdoa lagi supaya kita doakan supaya wanita tersebut untuk mendapatkan jodoh laki-laki lain yang menerima dia dan anaknya gitu saudara. Dan kemudian Tuhan Yesus bekerja, Tuhan Yesus hidup, jadilah wanita itu dapat jodoh orang laki-laki lain dan bercerai dengan suaminya ini. Dan suaminya akhirnya, puji Tuhan, menyatakan diri mau ikut Tuhan Yesus. Dan waktu menyatakan diri mau ikut Tuhan Yesus itu di jam 8 malam ya saudara sekalian, di rumah kami saudara sekalian. Jam 8 malam. Dan oleh Pak Paryaji, karena dia katakan begitu, malam itu juga dibaptis saudara sekalian oleh Pak Paryaji. Itulah kebesaran Tuhan saudara sekalian dengan kekuatan doa. Jadi dalam hidup ini kita jangan berputus asa. Dan Tuhan Yesus tidak bekerja begitu saja, tidak sampai situ saja. Orang ini ingin melayani Tuhan. Dia sekolah Alkitab dan sekarang dia pergi ke satu negara dan menjadi hamba Tuhan saudara sekalian. Entah bagaimana ada gereja Indonesia di sana dan memanggil dia untuk dia menjadi pendeta. Tidak ada yang mustahil saudara sekalian. Kalau melihat secara fisik istrinya jauh lebih tua, suaminya ganteng saudara sekalian dan masih muda pula gitu. Ketemu wanita lainnya itu juga bukan sembarangan, bukan orang sembarangan, anak jenderal saudara sekalian. Harusnya berantakan rumah tangganya dia, tetapi karena berdoa kepada Tuhan Yesus,
memiliki harapan satu, kemudian berdoa kepada Tuhan Yesus dan tetap semangat saudara sekalian ya, dan berusaha cari jalan keluar yaitu berdoa dan juga tetap ada hubungan baik dengan suaminya dan anak ini juga dengan bapaknya, dan kembali dan jadi satu kembali dan menjadi rumah tangga yang normal kembali. Saudara sekalian, demikianlah untuk kita tidak berputus asa saudara sekalian. Satu, miliki harapan. Kedua, berusaha mencari jalan keluar. Ketiga, kita berdoa selalu kepada Tuhan. Keempat, tetap semangat saudara sekalian. Itulah demikian dari saya. Marilah kita semua hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus dan selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus saudara sekalian, selalu memakai minyak urapan dan hidup di dalam kekudusan. Firman Tuhan katakan, kalau kita suci dan kudus kita dapat melihat Allah. Karena juga Tuhan Yesus katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus adanya. Kita bisa hidup kudus, dan putus asa juga membuat kita nanti jauh dari kekudusan saudara sekalian. Jadi marilah kita semua menjadi anak Tuhan yang hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi pelaku firman-Nya, maka apapun yang kita hadapi, kita akan berkemenangan. Kita akan berkemenangan dari masalah, kita akan berkemenangan dari putus asa. Kita tidak akan berputus asa. Sekian dari saya, semoga menjadi berkat bagi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya saya akan bacakan ayat perjamuan kudus yang terambil dari Yohanes 6, ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Saudara sekalian, di dalam perjamuan kudus ini kita akan menemukan hidup yang kekal. Kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian, maka kita akan mencapai hidup yang kekal, saudara sekalian. Karena Tuhan Yesus di sini katakan bahwa Tuhan Yesus akan tinggal di dalam kita, dan kita tinggal di dalam Dia, saudara sekalian. Dan juga kita akan dibangkitkan pada akhir zaman ini, Tuhan Yesus katakan. Dan juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku, dan mereka akan hidup selama-lamanya. Bahkan gitu kata Tuhan Yesus ya saudara sekalian, bahwa kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan hidup di dunia ini, saudara sekalian. Seperti Tuhan Yesus katakan, hidup kita di bumi seperti di sorga, saudara sekalian. Karena di dalam Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, saudara sekalian. Jadi kita selalu rajin untuk mengingat akan karya keselamatan yang Allah sudah kerjakan untuk kita, yaitu sudah mengorbankan tubuhnya dan darahnya untuk kita, dan kita diharuskan, Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku, dan itu akan menyenangkan hati Tuhan, dan kita akan mendapatkan hidup yang kekal, dan kita akan masuk sorga, maksudnya saudara sekalian. Marilah kita akan perjamuan kudus, dan kita akan mengangkat roti ini yang akan diubahkan menjadi tubuh Yesus Kristus. Kita angkat roti bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan hidup kami kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku
jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga, mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan diubahkan menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal. Tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal. Tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis dan diabetes. Aku tolak demam berdarah. Aku tolak sinusitis. Aku tolak alergi udara. Aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Aku tolak batu di empedu. Aku tolak sakit pankreas. Urapi leverku sempurna sehat, tidak kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan Anda berdoa dan imani Anda sembuh saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Semua berdoa. Kita angkat anggur yang sudah diubahkan menjadi tubuh Yesus dan darah Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia,
akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana, selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengangkat minyak urapan. Kita angkat minyak urapan ini, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias tertulis di langit untuk mengembalikan kuasa minyak urapan, maka kami serahkan setiap tetes minyak urapan ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia di dalam Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat dalam Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk dalam Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami dalam Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, apa yang dikerjakan selalu berhasil, tidak miskin, dan berikan Tuhan Yesus apa yang kami kerjakan selalu berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan pada bagian dahi dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit. Terima kasih Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah melaksanakan perjamuan kudus, kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu. Urapi kami semua Tuhan Yesus dengan Roh Kudus-Mu. Kau ada di dalam kami Tuhan Yesus, kasih kami, sayangi kami semua sebagai jemaat gereja Tiberias Indonesia dan orang-orang Kristen yang menonton ini Tuhan Yesus, juga baik yang lewat live streaming baik pun yang di Gading Nias. Tuhan Yesus, urapi, kasihi dan sayangi Tuhan Yesus, apa yang mereka butuhkan selalu tercukupi. Kami tolak kekurangan, kami tolak kemiskinan, kami tolak kegagalan. Berikan mereka kuasa dan wibawa dari sorga. Mereka dapat menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus dan berikan apapun Tuhan Yesus yang mereka butuhkan. Tuhan Yesus, mereka terpenuhi dan mereka sehat sempurna. Kami klaim oleh kuasa darah Yesus, oleh bilu-bilu Tuhan Yesus, mereka sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan pasukan malaikat menjaga mereka Tuhan Yesus. Dan juga berikan Tuhan Yesus mereka berkat materi Tuhan Yesus, selalu tercukupi, tidak kekurangan Tuhan Yesus. Dan berikan apa yang mereka kerjakan selalu berhasil. Tuhan Yesus, kami tolak kegagalan dan berikan kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan mereka semua. Dan berikan hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Apapun yang mereka lakukan berasal dari Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan Tuhan Yesus, kami semua berkemenangan hidup di dalam Engkau. Menang atas sakit penyakit, menang atas setan, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap. Dan berikan Tuhan Yesus, terjadilah dalam hidup kami semua doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di sorga. Dan kami percaya Tuhan Yesus itu akan terjadi pada kehidupan kami semua. Berikan kami semua hidup di dalam kekudusan-Mu.
dan selalu setia kepada Engkau dimanapun kami berada. Kami selalu ingat Engkau dan selalu Tuhan Yesus menyatu dengan Engkau dan selalu bersekutu dengan Engkau ya Yesus Tuhan. Tuhan Yesus kami berdoa untuk Pak Anggoro, Tuhan Yesus Engkau berkati sehat dan Tuhan Yesus berkati juga dalam jabatannya terurapi Tuhan Yesus dengan bersama istri dan anaknya. Berkati Tuhan Yesus Ibu Papi dan Pak David dan keluarganya, orang tuanya, Tuhan Yesus dan anak-anaknya. Berkati Ibu Yeni, berkati Ibu Yasinta, Tuhan Yesus berkati Pak Yafet dan Ibu Lili, Tuhan Yesus berkati Pak David Kristianto, dan juga berkati Tuhan Yesus Pak Dama, juga berkati Pak David Raharja. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau selalu menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus juga sampai Engkau datang kedua kali, kami di dalam lindungan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia dan seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia di seluruh Indonesia dimanapun mereka berada. Engkau sayangi, Engkau berkati, Engkau urapi Tuhan Yesus. Engkau sertai selalu setiap langkah mereka, selalu mereka apa yang dikerjakan berhasil dan selalu sehat sempurna dan sukacita, damai sejahtera, sukacita dan kebenaran ada dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk pendeta-pendeta, untuk Engkau urapi dan pekerja, koordinator, pekerja semua yang melayani di Gereja Tiberias Indonesia di cabang-cabang seluruh Indonesia. Engkau berkati Tuhan Yesus, apa yang diperlukan tercukupi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia untuk penuh mujizat, penuh kasih-Mu Tuhan Yesus, dan Kau sayangi kami semua Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya, ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin.